pada tanda-tanda kekasih Allah yang berikutnya, yaitu mereka yang andai kata membelanjakan harta mereka tidak boros, akan tetapi juga tidak bakhil atau tidak kedekut, seperti termaktub dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu adalah apabila mereka berinfak, membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan itu akan menghasilkan mubazir. Dan mubazir itu adalah, sifat mubazir itu sesuatu yang dicela. Bahkan orang yang melakukan pemborosan itu disebut dengan sahabatnya setan. Innal mubazirina, sungguhnya orang yang mubazir itu adalah kawannya setan. Kita sudah bicarakan kemarin, boros atau tidak borosnya itu bukan tergantung jumlah, tapi tergantung kepada tujuan dan kemaslahatan. Ada uang kita 10.000 rupiah, kita gunakan untuk hal yang tidak berfaedah, maka itu boros. Tapi ada uang kita 1 triliun rupiah, kita gunakan untuk yang baik, yang penuh dengan kemaslahatan, maka itu tidak disebut dengan boros. Oleh sebab itu wajar saja, seperti yang kita ceritakan pada pengajian yang lalu, Abu Bakar Siddiq itu menginfakkan seluruh hartanya itu. Memang Rasul juga sudah menyampaikan, iman kita ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan iman Abu Bakar. Ketika ditanya Rasul, kau infakkan semuanya? Iya. Untukmu mana? Cukuplah, untukku Allah dan Rasulnya saja. Apakah itu boros? Tidak. Karena dia menginfakkan pada tempat yang tepat. Tapi kalau menginfakkan pada tempat yang tidak tepat, itu yang disebut dengan boros. Kadang-kadang kita juga berpikir, kita ini sudah termasuk boros atau tidak ini. Abu Bakar itu kaya raya, tapi bajunya hanya beberapa helai. Umar bin Khattab kaya raya, bajunya juga cuma beberapa helai. Sehingga rakyat pernah protes karena dia tidak mau mengambil haknya. Suatu hari dalam sejarah diceritakan, umat Islam berperang dan mendapat harta rampasan perang yang banyak. Maka di samping harta-harta yang bersifat emas, perak dan lain-lain, juga banyak mendapatkan kain baju yang bagus.
Dulu kain baju itu termasuk barang mewah itu. Maka dibagi-bagilah kepada orang yang ikut berperang, ada bagiannya, kepada orang yang tidak ikut berperang juga ada bagiannya itu. Ketika dibagi-bagi, Umar berkata, ada yang belum mendapatkan haknya. Apakah yang saya bagi ini cukup adil? Orang terdiam semua. Kalau sudah adil, sudah oke, pertemuan kita tutup. Dengan tiba-tiba beberapa orang sahabat tunjuk tangan. Umar, belum lagi adil. Oh, terkejut Umar. Kenapa tidak adil? Yang pertama, engkau pemimpin kami. Tapi kenapa pembagianmu sama dengan kami? Yang kedua, badanmu lebih besar dari badan kami. Engkau ambil kain yang seukuran badan orang yang normal, bukan seukuran badanmu yang besar. Misalnya, siapalah yang badan besar di sini? Bang Lukman lah. Misalnya, ukuran badan Bang Lukman itu tidak sama dengan badan Daujang, tidak sama itu. Tapi Bang Lukman itu mengambil kain seukuran badan Bang Ujang. Sebetulnya tidak cukup. Tapi Umar demi keadilan, dia mengambil sesedikit mungkin. Tapi yang lucu, yang protes itu justru rakyatnya. Tidak adil ini. Kau khalifah, kau amirul mukminin, tapi pembagianmu sama dengan kami rakyat jelata. Badanmu besar, pembagian kainmu sama dengan orang yang badan normal. Ini tidak adil ini. Kalau engkau tidak mau mengambil hakmu, kami pun tidak mau mengambil hak kami. Jadi beda orang protes dulu dengan protes sekarang. Rakyat dulu protes karena pemimpinnya tidak mau kaya. Hari ini rakyat protes karena para pemimpinnya terlalu kaya. Itu masalah. Akhirnya majulah Abdullah bin Umar, anak kandung dari Umar bin Khattab. Saudara-saudara sekalian, kalau memang itu yang jadi permasalahan, maka pembagian saya berikan kepada ayah saya. Sehingga kain bajunya pun dia dapat 2 kali lipat daripada yang normal, itu cocok untuk dia. Dan yang lain-lain saya yang menanggungnya. Setelah Abdullah bin Umar ngomong seperti itu, barulah orang-orang yang hadir di masjid pada waktu itu menyatakan semuanya sudah adil. Jadi mereka berebut-rebut menyesuaikan sikap hidup dan belanja hidupnya, gaya hidupnya dengan rakyatnya. Umar itu setiap pagi pergi ke pasar, bertanya, apa gandum yang paling banyak dibeli orang hari ini? Udah dapat, dia pulang ke rumah. Dilihatnya gandum yang ada di rumahnya mana lebih tinggi kualitasnya daripada yang banyak dibeli rakyat pada hari itu. Kalau sama, that is okay. Kalau lebih rendah, that is okay. Andai kata gandum yang di rumahnya kualitasnya lebih tinggi dari gandum yang biasa dimakan oleh rakyatnya, maka gandum itu ditukarnya kepada yang lebih rendah agar yang dimakannya sama dengan yang dimakan oleh rakyatnya. Begitu betul lah.
pemimpin-pemimpin dahulu itu. Tapi itu bukan hanya di zaman-zaman sahabat. Saya pernah menceritakan itu. Ada seorang mantan ketua HMI hebat itu. Orang Mage. Profesor Dr. Deliar Nur. Lahirnya di Mage tapi dibawa merantau sama ayahnya ke Medan, besarnya di Medan. Besar di Medan, kuliah di Australia, pernah jadi dosen di Cornell University, macam-macam lah. Pernah jadi rektor IKIP Jakarta, orang hebat lah. Jadi saya baca buku biografi beliau. Beliau udah lama meninggal. Judul biografinya itu Aku Bahagian Umat, Aku Bahagian Bangsa. Karena dia bekas ketua umum HMI, Himpunan Mahasiswa Islam se-Indonesia itu, tebal lah buku itu. Saya baca sampai tamat itu. Tapi yang menarik, ada di satu halaman, dia bercerita tentang tokoh paling kaya di Medan waktu itu yang bernama T.D. Pardede. Bagi bapak-bapak yang orang Medan tahulah itu. Punya hotel mewah, waktu itu itulah hotel paling mewah di Medan. Tidak jauh dari airport Polonia itu, nama hotelnya Hotel Danau Toba. Punya pabrik tekstil Pardede Tex, punya klub sepak bola Pardede Tex dan Harimau Tapanuli, punya rumah sakit Hernia. Oh banyak, luar biasa lah kayanya. T.D. Pardede itu Protestan. Dalam buku itu Profesor Dr. Deliar Nur itu bertemu dengan T.D. Pardede. Karena sama-sama orang Medan tentu akrab. Berceritalah. T.D. Pardede yang kaya itu, konon kabarnya waktu itu dialah salah satu pemilik mobil Mercy Tiger waktu itu. Zaman itu itulah mobil yang mewah. Karena jangankan bersepeda, orang jalan kakinya dulu kemana-mana. Jadi T.D. Pardede itu cerita, siapa yang paling berjasa membuat dia bisa kaya seperti sekarang. Waktu itu T.D. Pardede umurnya udah 70 lebih. Dia cerita dengan Profesor Deliar Nur. Saya beberapa waktu yang lalu ke Jakarta mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling berjasa dengan saya. Ketika umur saya udah 70 lebih, saya mulai bermuhasabah kalau bahasa kita, mengintrospeksi diri. Siapalah orang yang paling berjasa dengan saya ini? Saya kumpulkan nama-nama, saya inventaris katanya. Dapat dari nama yang banyak itu, saya adakan semacam check and recheck. Satu persatu. Dari yang sekian banyak itu ternyata yang paling berjasa itu 3 orang. Yang pertama Dr. Muhammad Natsir. Pernah jadi Perdana Menteri Indonesia dan pernah menjadi Menteri Penerangan. Orang Alahan Panjang, Sumatera Barat. Yang kedua Mr. Muhammad Rum. Pernah juga jadi Perdana Menteri. Yang ketiga Mr. Sapruddin Perwira Negara. Pernah menjadi Menteri Keuangan. Yang membuat satu kebijakan populer menggunting harga rupiah untuk menstabilkan
100 jadi 1, 1000 jadi 10. Yang kita kenal dengan gunting Sapruddin. Yang 3 inilah. Udah saya pikir-pikir dari sekian puluh itu yang 3 inilah yang paling berjasa. Karena umur saya udah 70 lebih, saya yakin umur mereka pun udah hampir 80 lah, itu 70 lebih juga lah. Saya bawa duit dalam tas-tas kecil, 3 tas. Kalau uang dulu ya jutaan lah, kalau sekarang mungkin ya miliar lah. Untuk diberikan kepada ketiganya sebagai tanda persahabatan dan ucapan terima kasih. Saya pergi pertama-tama ke Masjid Al-Furqan di Jalan Keramat Raya itu, kantornya Dewan Dakwah ya. Menjumpai Dr. Muhammad Natsir. Saya datang masuk ke kantor beliau, walaupun saya Protestan, tapi kantor beliau itu di masjid. Masuk, minta izin dengan sekretarisnya, diizinkan. Keluar Pak Natsir. Berpelukan. Lain agama, lain partai politik, lain ideologi, tapi persahabatannya sangat mesra, berpelukan. Berceritalah masa lalu. Setelah berbahasa basi, akhirnya TD Pardede ngomong, Pak Natsir, saya punya banyak kawan yang membantu sehingga saya bisa seperti ini. Tapi dari sekian yang banyak itu, Bapaklah salah seorang yang paling banyak membantu saya, menginspirasi saya, sehingga saya bisa seperti ini. Ini tidak ada urusan bisnis lagi, tidak ada urusan pemerintahan lagi, tidak ada itu. Ini hanya urusan kawan dengan kawan lagi. Tidak ada urusan KTBLC lagi, tidak ada itu. Ini murni kawan dengan kawan. Karena Bapak orang yang paling berjasa dengan saya. Umur saya pun sudah 70 lebih, umur Bapak pun sudah hampir 80 lebih juga ini. Sebagai tanda kita bersahabat, dan sesudah ini kita tidak mungkin berjumpa lagi Pak. Saya pun udah tua ini. Tolonglah terima cenderamata ini, agar saya pun tenang, tidak dihantui oleh rasa bersalah karena tidak bersyukur kepada orang yang membantu saya. Pak Natsir tersenyum saja. Pak Pardede, waktu saya membuat rekomendasi peminjaman uang untuk Anda, menurut saya Anda memang layak. Waktu itu jarang pribumi yang mau berusaha dan bekerja keras, Anda mau. Maka itu saya bikin KTBLC, saya bikin rekomendasi. Alhamdulillah, rekomendasi saya itu diterima oleh bank dan Anda mendapatkan pinjaman. Kalau saya terima duit ini sekarang, maknanya hilanglah amal kebajikan saya yang lalu itu. Tidak ada artinya. Kalau Bapak memang menghormati saya juga, janganlah Bapak kasih duit. Anggaplah ini merupakan kewajiban seorang teman kepada temannya. Dipaksa tidak mau juga. Akhirnya TD Pardede pun sadarlah kalau orang yang dijumpainya itu bukan sembarang orang. Mereka berpelukan, TD Pardede pun balik. Memang setelah itu dia nggak pernah jumpa-jumpa lagi lah. Dari kantor Dewan Dakwah dia pergi ke tempatnya Pak Rum, bekas Perdana Menteri juga, sama jawabannya. Saya merekomendasikan Anda karena Anda layak. Kalau saya terima ini, apa kata orang nanti? Ternyata Rum memberikan rekomendasi supaya besok dia dapat pembagian. Malu saya, malu keluarga saya. Saya dulu membantu Anda ikhlas. Dari tempat Pak Rum dia pergi ke Menteng Raya, di pusat manajemen dekat Tugu Tani itu. Disitulah kantor Pak Sapruddin. Sama, mengucapkan terima kasih.
Tapi hasilnya pun sama. Pak Saprudin pun tidak mau menerima. Alasannya, saya membantu Anda karena memang Anda layak dibantu. Kalau saya terima ini, hilanglah amal saya yang lalu itu. Akhirnya ketiga-tiga tas itu dibawa Pardede balik ke Medan. Pada waktu itulah TD Pardede ngomong ke Profesor Deliar Nur. Begitulah mentalitas pejabat-pejabat dulu. Udah selesai proyek, udah puluhan tahun selesai, tetap juga tidak mau menerima duit. Sekarang belum mulai proyek sudah minta DP dia katanya. Begitulah keadaan sekarang itu. Artinya kita juga punya tokoh-tokoh hebat yang menginspirasi, yang sudah selesai dengan dirinya. Dia menjadi pejabat karena memang untuk memajukan rakyat. Itulah Umar bin Khattab di zaman modern. Dan sekarang inilah yang sudah mulai langka, bahkan lebih langka dari harimau Sumatera dan badak Jawa itu. Jadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu punya prinsip. Mereka hanya sekedar memakai tapi tidak memiliki. Karena mereka hanya sekedar memakai, apapun yang mereka miliki itu mereka sadari itu titipan itu. Bukan mereka pemilik, tapi itu hanyalah amanah, titipan. Sebab mereka sadar kita dengan harta itu hanya menunggu dua hal. Kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Kita yang meninggalkan harta, kita meninggal dunia. Berapa banyaknya orang-orang kaya, ya umur-umur 60, 50 meninggal itu. Ada di Muhammadiyah itu Najih namanya. Orang kaya hebat, orang Jawa Timur. Itu punya pabrik nugget. Ikan-ikan itu wah luar biasa itu. 50 lebih meninggal. Anaknya lah yang melanjutkan, tapi anaknya tidaklah sehebat dia pula kan. Kekayaan yang banyak habis. Artinya kita yang meninggalkan harta. Ada pula harta yang meninggalkan kita, bangkrut. Di antara kita kan banyak orang yang dulunya the have, tapi karena kegagalan dalam berbisnis menjadi the have no, tidak lagi memiliki. Maka wajar kalau Hamka itu membuat tulisan di atas pintu rumahnya, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Tuhanku. Ketika ditanya orang kenapa ditulis itu, supaya aku sadar rumah ini sesungguhnya adalah titipan dari Tuhanku. Bisa aku dulu yang meninggalkan rumah ini, atau rumah ini yang meninggalkan aku. Ternyata dia yang meninggalkan rumah itu. Tahun 81 dia sakit jantung, meninggal dunia dalam umur lebih kurang hanya 72 tahun. Jadi secantik apapun rumah yang kita miliki, kalau tidak rumah itu yang meninggalkan kita, kitalah yang meninggalkan rumah tersebut. Oleh karena itu, andai kata kita berinfak, mengeluarkan harta, berbelanja, lam yusrifu, jangan berlebih-lebihan. Berhemat cermat, tahu untuk apa kita belanjakan harta itu. Saya sudah ceritakan kemarin, fungsi harta itu cuma 3. Yang pertama al-wajibat, tunaikan kewajiban. Duit banyak, orang tua masih hidup, bahagiakan orang tua. Duit banyak, istri masih ada, bahagiakan istri.
Sebab membahagiakan istri itu kewajiban. Duit banyak, anak-anak masih sekolah, sekolahkan setinggi-tingginya. Sebab itu merupakan kewajiban. Duit banyak, belum pergi haji. Andai kata pakai ONH biasa 26 tahun, sementara kita punya duit berlebih, pergilah haji, pakai ONH plus. Sebab itu merupakan kewajiban. Sudah lepas kewajiban, fi sabilillah, gunakan harta itu untuk fi sabilillah. Saya tengok kenapa dulu itu banyak orang-orang Minang yang sekolah sampai ke Mekah itu ramai. Ternyata itu bukan harta pribadinya, itu harta suku, harta masyarakat itu. Bahkan ketika Dr. Abdullah Ahmad dan ayahnya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah, menghadiri pertemuan ulama Islam sedunia di Mesir zaman penjajahan Belanda itu duitnya dari masyarakat itu. Begitulah orang dulu menganggap harta itu fi sabilillah. Kita juga demikian. Ada anak kemenakan mau kuliah ke Madinah, ke Mekah, bantulah itu fi sabilillah. Ada paving block Masjid Al-Falah yang belum selesai, bantulah, itu fi sabilillah itu. Jangan sempat tidak tercatat di Lauhul Mahfuz kalau kita pernah berinfak di satu tempat di mana di tempat itu rumah Allah didirikan. Itu fisabilillah semua itu. Saya teringat itu Hamka cerita ketika membangun Masjid Agung Al-Azhar itu. Hamka kan ustadz, gak ada duit juga itu. Yang paling banyak berperan justru orang Cina Islam itu, Hasim Ning itu. Oh, itu yang paling banyak berperan. Karpet mengarpet dia apa semua itu. Itu masuk dalam wilayah fi sabilillah. Ada duit, jalan di kampung rusak, menunggu APBD entah kapan cairnya. Bikin jalan sendiri. WC umum tidaklah sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Kalau menunggu renovasi entah kapan-kapan kita mampu, buatlah. Itu termasuk maslahah. Dalam hal-hal seperti ini kita harus berguru dengan orang suli aye sepakat. Sas itu. Oh, luar biasa. Kalau bersatu untuk membangun negeri yang itu semua masuk dalam wilayah maslahah. Walam yakturu, tapi jangan pula kedekut, jangan pula pelit, jangan pula bakhil. Kalau istilah kita bakhil ini apa ya? Sampili karyang. Kalau dalam pepatah Melayunya, aye diganggam ndak tirih. Yang lain lagi, saku bejai. Itu masuk dalam wilayah itulah semuanya. Dia kaya, tapi tidak bermanfaat kekayaan itu pada dia. Baju pun kadang-kadang udah wajar diganti, tidak diganti. Bahkan kalau baju yang dipakainya itu dilemparkan ke Sungai Siak, matikan semua itu. Begitulah pelitnya kadang-kadang, ada yang begitu itu. Mungkin karena terlampau susahnya hidup dahulu, sehingga dia pun selalu berhati-hati. Berlebih seperti itu tidak boleh juga. Wa kana baina zalika qawama. Maka yang diminta itu adalah di pertengahan keduanya. Bernyumbanglah untuk akhirat, tapi pikirkan juga dunia. Carilah dunia, tapi ingat kita akan kembali ke akhirat. Buatlah rumah cantik-cantik di dunia, tapi tanya-tanya, sudah ada enggak rumah di akhirat? Belilah kendaraan bagus-bagus di dunia, tapi pikir-pikirlah, sudah ada enggak kendaraan di akhirat? Itu yang paling penting. Seimbang.
Dalam bahasa kita mungkin disebut dengan balancing. Dalam Quran juga diingatkan itu. Ya lakukanlah duniamu, tapi ingat akhirat. Wala tansa nasibaka minat. Jangan lupakan urusan dunia. Sebagaimana kita juga dilarang melupakan urusan akhirat. Kalau ketika berpikir tentang dunia, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau sudah berpikir tentang dunia, berpikirlah seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Sehingga muncul inovasi, muncul kreasi. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Berpikir jugalah untuk akhirat seakan-akan kita mati besok pagi. Kita teruskan. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Oh, ini yang paling penting. Ini induk angkang daripada semua permasalahan. Jangan sekali-kali kamu, mereka meminta kepada selain Allah itu. Jadi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, ini yang disebut dengan syirik. Ada hadis sahih menyatakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dari Abdullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, ai azan bil a'zam." Ya Rasulullah, sebenarnya dosa yang paling besar itu apa itu? Jawaban Rasul pada waktu itu, qala antaj'ala lillah niddah wa huwa khalaqak. Ternyata dosa yang paling besar itu adalah engkau mengambil, menjadikan selain Allah itu, di sini dikatakan nidda, andad, saingan. Maksud saingan itu, kita mengakui Allah itu Tuhan, tapi tetap menganggap ada yang lain yang bisa berfungsi sebagai Tuhan. Maka dalam Al-Quran di ayat yang lain dikatakan itu, wa minan nas mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, ada itu di antara manusia nanti yang mencari tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, dijadikannya, dicintainya tandingan-tandingannya itu seperti dia mencintai Allah. Padahal orang yang betul-betul beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya itu fokus kepada Allah, utuh kepada Allah. Apa contohnya itu? Kita tahu yang memberi mudarat itu hanya Allah, dan yang memberi manfaat itu juga ada Allah. Tapi ketika kita dalam kondisi tertentu, kita mencari kemanfaatan yang lain selain Allah. Kedukun, wah itu hobi orang sekarang itu. Saya pernah datang ke satu tempat, rumah orang itu gubuk, tapi seringkali mobil-mobil mewah parkir di situ.
baik plat hitam maupun plat merah. Saya tanya dengan orang itu siapa itu? Dukun. Yang datang, oh banyak pejabat Pak, katanya. Dukunnya itu tamatan mana? SD pun gak tamat Pak, katanya. Yang datang itu, wah itu sarjana semua itu Pak, katanya. Maka dukun itu di Indonesia disebut dengan orang pintar. Karena yang datang itu orang bodoh semua. Itu aja intinya itu. Oh percaya luar biasa. Ada kawan saya di Jakarta cerita, kau salah ribut-ribut katanya. Saya kan kerja juga di departemen. Di sini Ustadz katanya. Untuk mau duduk ke eselon 2 saja rata-rata ke dukun orang katanya. Begitulah percayanya orang sekarang dengan yang seperti itu. Itu yang disebut dengan Anda menjadikan selain Allah itu tempat meminta, menganggap ada yang memberi mudarat selain Allah dan ada yang memberi manfaat selain Allah. Itu yang bahaya itu. Maka ada buku bagus itu. Kalau ada waktu bagus juga kita kaji buku itu. Judulnya Talbisul Iblis. Ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Buku itu banyak menceritakan penipuan-penipuan yang dilakukan iblis, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Saya pernah menceritakan dulu itu. Ada orang tahan pisau. Tahan api. Saya tanya, di mana belajar? Oh di sana. Ilmu ini hebat Ustaz. Oh kenapa? Dulu saya malas sholat. Macam-macam yang saya lakukan. Setelah saya belajar dengan ilmu ini, sekarang saya rajin sholat. Tidak pernah mencuri. Berzina pun tidak pernah. Kenapa saya bilang? Kata guru, kalau mengamalkan ilmu ini harus sholat. Jangan mabuk, tidak boleh berzina. Kalau itu dilakukan, hilang ilmunya. Zahirnya betul, tapi pada akhirnya ini sesat secara halus, sehingga orang itu sholat bukan karena Allah, tapi karena takut ilmunya hilang. Dia tidak mabuk bukan karena takut kepada Allah, tapi takut ilmunya hilang. Maka akhirnya hidupnya bukan lagi karena Allah, tapi hidupnya sudah karena ilmunya itu. Ini yang disebut dengan talbisul iblis. Ditipu iblis kita. Seakan-akan kita ikhlas, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Itu yang bahaya itu. Jadi dosa yang paling besar itu kata Rasul, yang pertama itu mencari selain Allah sebagai saingan. Padahal kata Rasul di sini, wa huwa khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kalian, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, lalu kalian minta kepada selain Dia. Yang selain Dia itu sesungguhnya tidak ada. Itu dosa yang paling besar itu. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan itu, kalau hambaku datang kepadaku dengan dosa, yang dosanya itu memenuhi lapisan bumi, la ubali, tak peduli aku itu, akan kuampunkan juga dosanya. Kalau ada hambaku datang kepadaku dengan dosa, yang dosanya itu memenuhi 7 lapisan langit, berapa banyaknya itu? 7 lapisan langit penuh dosanya. La ubali. Aku tidak peduli itu. Aku maafkan juga. Syaratnya cuma satu. Selagi dia tidak mensyirikatkan aku dengan yang lain. Jadi syirik itu induk angkang dari semua kerusakan. Sehingga
andai kata kita betul-betul ingin terbebas daripada kemarahan Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan keampunannya, maka syirik itulah yang pertama kali harus kita hilangkan. Jadi kalau diantara apa-apa masih ada menyimpan capak-capak baru, itu buanglah, tidak ada lah, kita habis lah gitu. Jangan sempat benda itu dipakai juga sampai kematian, itu habislah. Jauhkanlah dari syirik itu. Sebab dalam Quran juga dikatakan Allah mengampunkan semua dosa terkecuali orang yang menserikatkan dia dengan yang lain. Kita teruskan. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah. Dan orang yang tidak membunuh manusia, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah terkecuali dengan alasan yang benar. Membunuh itu tidak ada ampunnya itu. Bahkan dalam hadis dikatakan dosa kedua setelah syirik yang paling besar itu adalah membunuh. Kenapa? Karena meninggalnya seseorang karena dibunuh secara sia-sia itu bergetar aras Allah dibuatnya itu. Karena dalam Islam jiwa manusia itu sangat tinggi harganya, maka diperlakukan hukum qisas. Orang yang membunuh, ya dibunuh. Membunuh secara qisas itu yang disebut dengan membunuh dengan ada alasan. Kenapa pembunuh itu harus dibunuh? Sebab yang dibunuhnya bukan manusia, tapi yang dibunuhnya adalah kemanusiaan. Maka dalam nas dikatakan orang yang membunuh satu manusia dengan sengaja, sesungguhnya dia membunuh seluruh manusia. Karena yang dibunuhnya bukan manusia tapi kemanusiaan. Sama dengan perempuan. Ketika kita punya ibu, kita sakiti hati ibu, sesungguhnya kita bukan menyakiti hati ibu kita. Begitu kita sakiti hati seorang ibu, sesungguhnya kita sedang menyakiti hati seluruh ibu-ibu yang ada di dunia ini. Karena yang kita sakiti bukan hati ibu, tapi hati keibuan. Itu yang paling berat itu. Maka koruptor itu dia korupsi, itu sesungguhnya yang dikorupsinya itu bukan sekedar uang rakyat, tapi kerakyatan itu yang diporak-porandakannya itu. Jadi dalam Islam itu luar biasa, sehingga Rasul menghentikan orang berzina itu dengan logika yang seperti itu. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ganteng, kaya, hebat. Gantengnya macam Bang Lukman juga lah gitu kan. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi ada satu perbuatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Apa itu kata Rasul? Berzina. Itu memang payah meninggalkannya. Kita berpitih, segak, sehat, itu yang tidak bisa. Kata Rasul, ya silahkan saja kalau mau berzina, tapi ada syaratnya. Apa itu?
kalau kau berzina, berzinalah dengan ibumu. Terkejut orang tadi. Ya Rasulullah, binatang saja nggak melakukan itu. Nggak mungkin. Siapa yang mau berzina dengan ibunya? Kalau demikian dengan anakmu lah. Ya Rasulullah, nggak ada orang yang mau berzina dengan anak kandungnya. Itu orang biadab, orang gila itu. Lalu Rasul bertanya, kalau kau berzina, paling tidak kau berzina dengan ibu orang atau dengan anak orang. Bagaimana perasaanmu kalau kau berzina dengan ibumu, berzina dengan anakmu? Begitu juga lah yang dirasakan mereka. Sanggup kau berbuat seperti itu? Temenung dia. Semenjak itu orang itu masuk Islam dan dialah orang yang paling anti kepada perzinahan. Maksudnya Rasul itu dalam dunia pendidikan ada namanya teori role model. Gitu. Mengajakkan kita berperan itu. Kalau saya berzina dengan orang, perempuan itu pasti ibu orang. Kalau enggak pasti anak orang. Bagaimana perasaanku kalau anakku atau ibuku yang dizinai orang? Gitu. Jadi Islam itu lebih banyak melihat esensi. Kalau kita sakiti hati orang, bagaimana kalau orang menyakiti hati kita? Kita kecewakan orang, bagaimana kalau orang mengecewakan kita? Yang kita kecewakan itu kalau tidak anak orang, ayah orang. Bagaimana kalau ayah kita yang dikecewakan orang? Atau besok anak kita yang dikecewakan orang? Kalau istilah orang Minangnya, sebelum mencubi orang, cubi pahu sendiri. Begitu yang paling penting itu. Role model. Sebelum melakukan sesuatu, tanya bagaimana perasaan kita kalau orang melakukan hal yang sama kepada kita. Jadi membunuh itu karena dia bukan membunuh satu manusia, tapi dia membunuh kemanusiaan. Sehingga kata Imam Syafi'i, kalau di satu tempat itu ada orang yang dibunuh sia-sia secara sengaja, maka bunuh sajalah penduduk kampung itu semua. Karena mereka bukan membunuh satu manusia, seakan-akan mereka membunuh seluruh manusia. Orang yang seperti itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Karena dia sudah kehilangan kemanusiaannya, dia tidak layak lagi diperlakukan seperti manusia. Dijaga betul itu. Ya. Ada satu makalah hebat yang ditulis oleh salah seorang hakim tinggi, hakim mahkamah Mahkamah Agung kita dulu, Profesor Dr. Bagir Manan, almarhum, orang hebat itu. Dia pendidikannya barat, tapi di akhir-akhir hidupnya dia bilang, ternyata hukum Islam itulah yang betul-betul memelihara kehidupan manusia. Orang membunuh, dibunuh. Tapi pelaksanaannya luar biasa. Begitu ada orang membunuh, dia memang harus dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, maka dibuka musyawarah dan negosiasi. Kalau keluarga si terbunuh memaafkan, maka perkara dianggap selesai. Orang tadi hanya tinggal membayar denda. Kalau si yang dibunuh juga tidak mau menerima denda karena menganggap itu sudah dimaafkan, maka orang tadi melenggang kangkunglah balik ke rumahnya. Pada hukum positif tidak bisa. Kalau bapak-bapak membunuh orang, jangankan membunuh, melantak orang pakai utuh, walaupun keluarga si terbunuh sudah memaafkan, masalah selesai, termasuk terus ke pengadilan itu. Ke pengadilan itu. Memaafkan itu hanya satu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman. Cuman itu. Dalam Islam tidak. Kalau dimaafkan selesai. Di mana ada hukum secanggih itu?
sehingga tidak terjadi dendam dan rentetan-rentetan panjang. Jadi hati-hati memperlakukan manusia, sebab manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling tinggi, yang memang harus dihargai. Kalau dia terbunuh tanpa ada sesuatu yang syar'i, bergetarlah aras Allah dibuatnya.